Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Kata kunci renungan pada malam ini adalah nurani yang bersih. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 2 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari, bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, oleh Kristus Yesus. Terambil dari kitab Roma 2 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, hati nurani adalah kompas yang dapat dipercaya, jika firman Allah menjadi pusat hidup Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, cerita anak-anak yang sangat digemari. Pinocchio adalah kisah sebuah boneka kayu yang hidungnya akan semakin panjang apabila ia berdusta. Temannya, si Jimmy Jangkrik mengatakan, "Jadikan hati nurani sebagai penuntunmu." Pinocchio pun menuruti nasihat temannya. Ia bertobat, lalu kembali kepada Geppetto, penciptanya.
Pinocchio kemudian berbakti kepada Geppetto dan dibebaskan dari tali-talinya. Ada sebuah prinsip dalam cerita ini yang pantas diterapkan bagi anak-anak Allah. Jika kita tak mendengarkan suara dari dalam batin kita yang mengatakan apa yang perlu atau tidak perlu kita lakukan, hidup kita akan terbelenggu. Namun, nurani yang murni akan memberi kebebasan. Beberapa orang tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang saleh. Hati nurani mereka lemah, dan mereka dengan mudah diombang-ambingkan sikap orang lain. Dan ada juga orang yang hati nuraninya telah rusak. Ukuran yang mereka pakai untuk menilai yang baik dan jahat telah rusak, tercemar, dan tidak kudus. Namun yang paling menyedihkan adalah mereka yang hati nuraninya telah memakai cap dusta dan kesesatan. Mereka telah sekian lama menolak suara batin mereka, sehingga tidak dapat lagi mendengar bisikan hati nurani. Mungkin Anda bertanya, bagaimana kita dapat memiliki nurani yang bersih? Kita harus bertobat dari dosa dan berbalik kepada Pencipta kita. Kita harus meminta Dia memperbarui hasrat dan sikap kita sesuai dengan firman-Nya dan kemudian menaatinya dengan hati-hati. Kebangkitan orang mati, Kisah Para Rasul 24 ayat 15 berkata, "Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar." Dalam tradisi Yahudi, orang mati tidak akan bangkit lagi. Namun setelah Yesus bangkit dari kematiannya, maka ada pemahaman baru bahwa orang mati akan bangkit juga. Ada teolog yang berpendapat bahwa kebangkitan itu ada dua macam, yaitu kebangkitan sementara, misalnya kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, Yohanes 11 ayat 44. Juga anak Yairus, perempuan Naim, Petrus juga membangkitkan Tabita, Paulus membangkitkan Eutikus, Elia membangkitkan anak janda Sarfat, dan Elisa membangkitkan anak perempuan Sunami. Ini semua adalah kebangkitan sementara, sebab mereka hidup kembali, tetap dengan tubuh fana yang sekarang ini. Lalu pada satu saat mereka akan betul-betul mati lagi seperti semua orang lain pada umumnya. Jadi kebangkitan sementara ini hanya untuk kembali hidup dalam tubuh fana seperti yang sekarang ini dan akan mati lagi. Kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan kekal. Ini terjadi pada hari kebangkitan. Kebangkitan pertama untuk orang benar, kebangkitan kedua untuk orang berdosa. Semua bangkit dalam tubuh kebangkitan, bukan seperti tubuh yang sekarang ini, dan tubuh kebangkitan ini tidak bisa mati lagi, terus hidup untuk kekal selama-lamanya. Orang benar yang bangkit kembali pergi ke surga, dan orang berdosa yang bangkit kembali ke neraka. Martin Luther secara pribadi percaya dan mengajarkan kebangkitan orang mati dalam kombinasi dengan jiwa tidur. Ia percaya pada hari terakhir semua orang yang mati akan dibangkitkan dan jiwa mereka kemudian akan bersatu kembali dengan tubuh yang sama yang mereka miliki sebelum mati. Tubuh kemudian akan diubah. Orang jahat akan menjadi malu dan mendapatkan siksaan abadi, dan orang benar memiliki negara yang kekal dan kemuliaan surgawi. Bagi Luther, manusia sekarang ini adalah setengah bersih dan kudus. Manusia akan benar-benar kudus dan sempurna ketika dia telah hidup baru yang akan berlangsung selama-lamanya. Dalam arti ketika ia bangkit dari kematian,
ketika manusia itu mati tabiat manusiawi itu dimatikan dan dikuburkan bersama segala kotorannya, dan Tuhan akan memunculkan kekudusannya dalam sekejap mata dan memeliharanya. Sedangkan Calvin mengatakan jiwa orang-orang benar yang sudah mati akan hidup dan menikmati istirahat yang tenang dalam kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang sempurna baru akan dinikmati pada saat kebangkitan tubuh. Calvin melihat perkara kebangkitan itu adalah suatu hal yang begitu tinggi sehingga perasaan orang tidak dapat tertarik kepadanya. Kristus menjadi jaminan bagi kita untuk kebangkitan kelak. Kristus telah bangkit supaya kita menjadi temannya dalam kehidupan yang akan datang. Ia oleh Bapa dibangunkan kembali karena ia adalah kepala dari gereja, dan karena ia dengan cara apapun juga tidak mau dipisahkan daripadanya. Pokoknya, ia telah dibangunkan supaya menjadi kebangkitan dan kehidupan. Oleh cermin ini terlihat oleh kita bayangan hidup dari kebangkitan itu, sehingga menjadi landasan yang kokoh untuk menopang hati. Calvin seperti juga Paulus, untuk membuktikan kebangkitan itu adalah dengan harus mengarahkan pikiran kepada kekuasaan Allah yang tak terhingga, karena Ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, yakinlah pada kebangkitan Yesus, maka kita pun akan dibangkitkannya kelak. Pertobatan Paulus, Kisah Para Rasul 22 ayat 16 berkata, "Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Nas hari ini merupakan bagian dari khotbah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sekelompok orang, termasuk seorang Ananias, setelah Paulus mengalami peristiwa pertobatan yang dramatis di jalan menuju Damaskus. Latar belakang dari pernyataan ini dapat dipahami melalui konteks peristiwa pertobatan Paulus. Sebelum pertobatan Paulus, dia dikenal sebagai Saulus, seorang penganiaya keras orang-orang Kristen. Namun, di perjalanan menuju Damaskus, dia mengalami pengalaman yang mengubah hidupnya, di mana Yesus Kristus secara langsung muncul kepadanya dalam cahaya terang dari langit. Pengalaman ini membuatnya tuli dan buta sementara. Setelah pengalaman tersebut, Saulus dibawa ke Damaskus, dan Tuhan memberitahu seorang murid Kristen bernama Ananias untuk mendatangi Saulus. Ananias awalnya merasa takut karena tahu reputasi buruk Saulus sebagai penganiaya Kristen. Namun, Tuhan memerintahkan Ananias untuk memberikan penglihatan kepada Saulus dan mengatakan bahwa Saulus adalah perangkat pilihan Tuhan untuk membawa nama Tuhan di depan bangsa-bangsa dan raja-raja serta orang Israel. Ananias memenuhi perintah Tuhan dan menemui Saulus, meletakkan tangannya di atasnya, sehingga Saulus mendapatkan kembali penglihatannya dan disiapkan untuk menerima ajaran Kristen. Dalam konteks ini, perintah, "Mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis," mengacu pada tindakan baptisan yang dilakukan oleh Ananias terhadap Saulus. Baptisan merupakan simbol pertobatan dan penerimaan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ananias juga menyampaikan bahwa baptisan tersebut akan menyucikan dosa-dosa Saulus. Ini menggambarkan pemulihan dan pengampunan dosa-dosa masa lalu Saulus melalui iman dalam Yesus Kristus. Jadi,
Latar belakang nas ini adalah sebagai bagian dari proses pertobatan dan pengenalan Saulus kepada iman Kristen setelah pengalaman dramatisnya di jalan menuju Damaskus. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya baptisan sebagai tindakan pertobatan dan pengampunan dosa serta panggilan Saulus untuk melayani Kristus dalam misinya. Apa yang perlu direfleksikan dari nas hari ini? Nas hari ini dapat memberikan berbagai aspek yang perlu direfleksikan, yakni: pertama, pentingnya pertobatan. Pernyataan ini menyoroti pentingnya pertobatan dalam hidup seorang individu. Saulus, yang sebelumnya adalah seorang penganiaya Kristen yang keras, mengalami pertobatan yang dramatis dan tulus. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap orang, bagaimanapun masa lalunya, memiliki kesempatan untuk bertobat dan mengubah jalan hidupnya. Manusia tidak dinilai pada awal kehidupannya, tetapi dinilai pada akhir kehidupannya. Hidup kita ditentukan pada akhir perjalanan hidup kita. Apakah kita sempat bertobat hingga akhir hidup kita atau tidak? Kedua, pengampunan dosa. Baptisan yang disebutkan dalam ayat ini adalah tanda pertobatan dan pengampunan dosa. Baptisan adalah simbol pemurnian dan penerimaan Kristus sebagai juru selamat. Ini mengajarkan bahwa melalui iman kepada Yesus Kristus, dosa-dosa kita dapat diampuni, dan kita dapat memulai hidup yang baru. Ketiga, tidak ada alasan untuk ragu-ragu. Pernyataan, "Mengapa engkau masih ragu-ragu?" mengajak kita untuk tidak ragu-ragu dalam menerima anugerah dan kasih Allah. Terkadang, kita mungkin merasa tidak layak menerima pengampunannya, tetapi pesan ini mengingatkan kita bahwa Allah mengundang kita untuk datang kepadanya tanpa ragu-ragu. Keempat, ketaatan kepada Tuhan. Pernyataan ini juga menekankan pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Saulus diberi perintah untuk "bangunlah" dan berbuat sesuai dengan panggilan Tuhan. Ini menggambarkan pentingnya ketaatan dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, dan bahwa kita semua memiliki panggilan untuk melayani Kristus dalam cara yang berbeda dalam hidup kita. Bagaimana saya bisa terlihat benar di hadapan Allah? Supaya bisa terlihat benar di hadapan Allah, pertama-tama kita perlu tahu seperti apa yang terlihat salah baginya. Dosa adalah jawabannya. Mazmur 14 ayat 3 menyatakannya dengan ringkas. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, karena manusia telah memberontak melawan hukum Tuhan. Maka kita semua sekalian sesat seperti domba, seperti yang tertulis di Yesaya 53 ayat 6. Kabar buruk mengenai hukuman atas dosa adalah kematian. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Dijelaskan di Yehezkiel 18 ayat 4. Kabar baiknya adalah Allah Maha Pengasih sendiri yang mau mencari manusia untuk menyelamatkannya dari kebinasaan. Yesus menyatakan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, seperti yang dipaparkan di Lukas 19 ayat 10. Melalui Yohanes 19 ayat 30, Yesus telah mengumumkan bahwa rencananya sudah dipenuhi ketika Dia mati di atas kayu salib dengan berkata, "Sudah selesai." Memiliki hubungan yang benar dengan Allah dimulai dengan mengakui dosa-dosamu. Hendaklah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kepada Allah, seperti yang tertulis di Yesaya 57 ayat 15,
diiringi adanya tekad untuk meninggalkan dosa. Pertobatan semacam ini harus dibarengi dengan iman, khususnya kepada kematian dan kebangkitan Yesus yang memungkinkan Dia menjadi juru selamat Anda. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jelas Paulus di Roma 10 ayat 9. Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang berbicara mengenai pentingnya iman, seperti misalnya Yohanes 20 ayat 27, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, Galatia 2 ayat 16, 3 ayat 11, 26 dan Efesus 2 ayat 8. Terlihat benar di hadapan Allah berhubungan dengan responmu terhadap apa yang Allah telah lakukan bagimu. Allah mengirimkan juru selamat, menyediakan korban untuk menghapus dosa-dosamu, seperti yang dipaparkan di Yohanes 1 ayat 29. Allah menawarkan janjinya dengan jelas di Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Melalui Lukas 15 ayat 11-32, ilustrasi indah mengenai penyesalan dan pengampunan juga bisa kita temukan dalam kisah anak yang hilang. Anak yang bungsu menghambur-hamburkan warisan ayahnya dalam dosa yang memalukan. Ketika dia bertobat, dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Dia berpikir bahwa dirinya tidak mungkin akan dianggap sebagai anak lagi. Namun dia salah. Sang ayah tetap mengasihi anak yang memberontak, namun sudah pulang ke rumah itu dengan kasih yang tidak berubah. Segala kesalahannya diampuni dan pesta bahkan diadakan untuk merayakan kepulangannya. Allah setia dalam memelihara janji-janjinya, termasuk janji untuk mengampuni. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tulis Daud di Mazmur 34 ayat 19. Jika Anda ingin terlihat benar di hadapan Allah, berikut ini adalah sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini adalah sebuah cara untuk mengungkapkan kepada Allah bahwa Anda beriman kepadanya dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia sediakan bagimu. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkanmu dari dosa. Bapa di surga, saya tahu bahwa saya telah berdosa kepadamu dan pantas untuk dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang seharusnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya berbalik dari dosa-dosaku dan percaya kepadamu supaya bisa diselamatkan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang indah, yaitu karunia hidup kekal. Amin. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang Anda baca di sini? Jika demikian, klik pada tombol "Saya telah menerima Kristus pada hari ini" di bawah. Yesus menghakimi yang tersembunyi dalam hati. Roma 2 ayat 16 berkata, "Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, oleh Kristus Yesus." Ada dosa yang tersembunyi dalam hati manusia yang tidak bisa diungkapkannya kepada siapapun. Dosa yang tersembunyi itu hanya Yesus yang tahu dan hanya Yesus pulalah yang bisa menghakimi dosa yang tersembunyi itu. Penghakiman Tuhan itu pasti akan datang.
Tuhan akan menghakimi seluruh umat manusia mulai dari motivasi di dalam hati, perkataan sampai dengan perbuatan. Maka dari itu jagalah seluruh hidup kita dari praktik hidup kefasikan dunia atau sikap acuh tak acuh terhadap kehendak Tuhan. Dan satu hal yang harus kita waspadai, jangan pernah berdiri di wilayah abu-abu atau hidup setengah-setengah buat Tuhan. Alkitab mengatakan orang yang hidupnya ada di wilayah abu-abu akan dimuntahkan oleh Tuhan, dengan kata lain ditolak seperti orang fasik dan disamakan dengan orang pendosa lainnya. Untuk itu hati kita harus diterangi oleh firman Tuhan setiap hari agar tetap bersih, sadar dan waspada terhadap hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan menjauhkan diri dari sikap hidup yang setengah-setengah bagi Tuhan dan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan persekutuan yang harmonis dengan umat-Nya. Dengan demikian hati nuraninya akan terus diasah dan semakin didewasakan untuk selalu peka terhadap kebenaran Tuhan yang menuntun hidupnya kepada kehendak-Nya yang sejati. Hati nurani yang murni di hadapan Tuhan yang terus berjaga-jaga untuk mendorong seseorang melakukan kehendak Tuhan inilah harta yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Harta dunia bisa dirusak oleh ngengat dan karat, pencuri bisa mencuri serta membongkarnya, tetapi harta berupa hati nurani yang sesuai dengan Tuhan inilah yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Olehnya kita perlu mendewasakan hati nurani kita, mengasahkan dengan kebenaran firman Tuhan yang murni dan bertekun mengadakan persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap saat. Dengan hati nurani yang benar yang terus didewasakan oleh firman Tuhan yang murni, kita akan semakin mengerti bahwa orang percaya tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada keinginan Tuhan dan kepada keinginan dunia atau diri sendiri secara sekaligus. Kita harus memilih dan memutuskan salah satu, dan haruslah kita memilih hanya mengabdi kepada Tuhan dan keinginannya saja. Tanpa mengasah hati nurani dengan kebenaran, orang tidak tahu bahwa sebenarnya ia masih mengabdi kepada dua tuan. Hati nurani kitalah yang akan menerangi diri kita untuk melihat seberapa murni kita hidup bagi Tuhan. Pada akhirnya Tuhan sangat menghendaki orang percaya memiliki sikap hati nurani yang bersih dan murni yang berjaga-jaga setiap saat, terus didewasakan dari waktu ke waktu sehingga ia bisa mengerti dan membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan yang sempurna. Karena itu, marilah kita menjaga hati kita agar kita tidak dihakimi Yesus. Hidup secara harmonis, Roma 12 ayat 16 berkata, "Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah, janganlah menganggap dirimu pandai." Paulus menuliskan nasihat kepada jemaat di Roma untuk hidup secara harmonis dan rendah hati. Latar belakangnya adalah keadaan komunitas Kristen pada saat itu, yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang beragam. Pada waktu itu, jemaat di Roma terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai budaya, latar belakang sosial, dan tingkat pendidikan yang berbeda. Ada kemungkinan bahwa beberapa anggota jemaat merasa lebih pandai atau lebih berharga dari yang lain karena latar belakang mereka yang berbeda. Mungkin ada ketidaksepahaman, ketegangan, atau persaingan di antara mereka. Dalam konteks ini, Paulus menekankan pentingnya persatuan dan kerendahan hati. Dia mendorong orang-orang percaya untuk hidup dengan sehati sepikir,
Artinya mereka harus mengembangkan sikap saling pengertian, kerjasama, dan kasih satu sama lain. Mereka tidak boleh sombong atau congkak dalam pikiran mereka, karena itu akan merusak kerukunan dan persatuan dalam jemaat. Paulus juga menasihati agar orang-orang percaya mengarahkan diri mereka kepada mereka yang rendah. Ini menunjukkan pentingnya untuk memberikan perhatian dan pelayanan kepada mereka yang lemah, terpinggirkan, atau terabaikan dalam masyarakat. Mereka harus berusaha untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga melayani dan mendukung orang-orang yang kurang beruntung. Selain itu, Paulus menekankan agar orang-orang percaya tidak menganggap diri mereka sebagai yang paling pandai atau terbaik. Sikap sombong dan pandangan congkak tentang diri sendiri dapat merusak hubungan antara sesama dan menghambat pertumbuhan rohani. Sebaliknya, mereka harus hidup dengan rendah hati, mengakui bahwa semua kebijaksanaan dan kemampuan yang mereka miliki berasal dari Allah, dan menggunakan pemberian-pemberian itu untuk membangun dan melayani orang lain. Dalam rangka menjaga harmoni, persatuan, dan pertumbuhan rohani dalam jemaat, Paulus mengingatkan orang-orang percaya untuk hidup dalam kerendahan hati, saling melayani, dan tidak meninggikan diri mereka sendiri di atas orang lain. Ada beberapa maksud dan tujuan Paulus tentang hidup yang harmonis ini, yakni: pertama, untuk menciptakan persatuan dalam hidup bersama. Paulus mendorong orang-orang percaya untuk hidup sehati sepikir. Artinya mereka harus memiliki sikap saling pengertian, kerjasama, dan kasih satu sama lain. Dalam hidup bersama sebagai komunitas Kristen, penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh persatuan. Ini melibatkan mengatasi perbedaan dan konflik, serta bekerja bersama untuk tujuan yang sama, yaitu kemuliaan Allah dan pertumbuhan rohani. Kedua, pentingnya menghindari sikap congkak. Paulus menekankan agar jemaat tidak memiliki pikiran congkak atau sombong. Sikap congkak, di mana seseorang merasa lebih unggul atau lebih berharga dari yang lain, dapat merusak hubungan dan menyebabkan perselisihan. Paulus mengingatkan mereka untuk tidak meninggikan diri sendiri di atas orang lain, tetapi untuk hidup dengan rendah hati dan saling menghormati. Ketiga, perlunya pelayanan kepada mereka yang rendah. Paulus mengajak orang-orang percaya untuk mengarahkan diri mereka kepada mereka yang rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya melayani mereka yang membutuhkan, terpinggirkan, atau terabaikan dalam masyarakat. Ketika kita mengorbankan waktu dan sumber daya kita untuk melayani orang lain, kita menunjukkan rasa kasih dan memperlihatkan ciri-ciri Kristus yang rendah hati dan penuh belas kasihan. Keempat, agar tidak menganggap diri pandai, Paulus menasihati agar jemaat tidak menganggap diri mereka sebagai yang paling pandai atau terbaik. Sikap merasa pandai atau angkuh tentang kebijaksanaan dan kemampuan pribadi dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan rohani dan kerjasama yang baik dengan orang lain. Paulus mengingatkan mereka bahwa semua pemberian dan kemampuan yang mereka miliki berasal dari Allah, dan oleh karena itu mereka harus hidup dengan rendah hati dan mengakui ketergantungan mereka padanya. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Berikut adalah beberapa poin yang perlu direnungkan, yakni: pertama, persatuan dan kesepakatan penting bagi kita untuk hidup sehati sepikir dalam hidup bersama. Ini melibatkan saling pengertian,
kerjasama, dan kasih satu sama lain. Kita harus mencari persatuan dalam keragaman dan mengatasi perbedaan yang mungkin ada di antara kita. Hal ini memerlukan komunikasi yang baik, keterbukaan, dan sikap saling mendengarkan agar kita dapat hidup dalam harmoni. Kedua, kerendahan hati. Paulus menekankan agar kita tidak memiliki pikiran congkak atau sombong. Kita tidak boleh meninggikan diri sendiri di atas orang lain atau merasa lebih unggul. Sebaliknya, kita harus hidup dengan rendah hati, menghargai keberagaman, dan saling menghormati. Rendah hati mengakui bahwa semua pemberian dan kemampuan yang kita miliki berasal dari Allah, bukan hasil dari keunggulan pribadi kita. Ketiga, pelayanan kepada yang rendah. Kita perlu mengarahkan diri kita kepada mereka yang rendah, yaitu mereka yang membutuhkan bantuan, perhatian, atau dukungan. Pelayanan kepada sesama adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Ketika kita melayani mereka yang terpinggirkan atau terabaikan, kita menggambarkan kasih Kristus dalam tindakan kita. Ini melibatkan pengorbanan diri dan keterlibatan aktif dalam memenuhi kebutuhan orang lain. Keempat, menghindari anggapan pandai. Kita harus waspada terhadap sikap merasa pandai atau angkuh tentang diri sendiri. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang kita miliki bukanlah alasan untuk meninggikan diri atau mengecilkan orang lain. Kita harus mengakui bahwa kita semua terus belajar dan berkembang dalam iman dan pengetahuan kita. Menghormati kontribusi dan perspektif orang lain membantu kita tumbuh dalam pemahaman dan menghindari kesombongan. Karena itu, nas hari ini menjadi pengingat bagi kita untuk hidup dalam persatuan, kerendahan hati, pelayanan, dan menghindari kesombongan. Kita dipanggil untuk mengevaluasi sikap dan tindakan kita, serta menemukan cara untuk lebih baik melayani dan mendukung sesama dengan rendah hati dan kasih. Apa maksudnya orang Kristen tidak berada di bawah hukum? Eksposisi Roma 10 ayat 4, yang berbunyi, Kristus adalah kesudahan hukum Taurat, supaya setiap orang yang percaya mempunyai kebenaran, akan membantu dalam memahami apa artinya bahwa orang-orang Kristen tidak berada di bawah hukum Taurat. Rasul Paulus menjelaskan dampak dosa asal dalam Roma 2 ayat 12, dengan menyatakan, setiap orang yang berbuat dosa di luar hukum akan binasa di luar hukum, dan setiap orang yang berbuat dosa di bawah hukum akan dihakimi oleh hukum. Semua manusia dihukum di hadapan Tuhan, baik mereka orang Yahudi atau bukan, atau dengan kata lain, baik mereka memiliki hukum Tuhan atau tidak. Paulus juga menyatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika kita tanpa Kristus, kita secara adil dihukum di hadapan Allah oleh hukum yang diberikan kepada hambanya, Musa. Namun, kita mungkin berpendapat bahwa mereka yang bukan Yahudi dan karena itu tidak mendapat manfaat dari pengetahuan hukum Musa, termasuk hukum moral dan upacara, tidak boleh dihukum dengan cara yang sama. Hal ini dijelaskan oleh Rasul dalam Roma 2 ayat 14-15, di mana ia menyatakan bahwa hakikat persyaratan hukum Allah sudah mendarah daging bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi sehingga mereka juga tidak dapat berdalih. Hukum adalah masalah yang harus diselesaikan agar kita bisa mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Ketahuilah, bahwa manusia dibenarkan bukan karena menaati hukum Taurat,
melainkan karena iman dalam Yesus Kristus. Demikian pula kita beriman kepada Kristus Yesus, supaya kita dibenarkan karena iman dalam Kristus, dan bukan karena menaati hukum Taurat, sebab dengan menaati hukum tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan. Bagian ini mengungkapkan bahwa hukum Taurat tidak dapat membenarkan atau membenarkan siapapun di hadapan Allah. Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya untuk sepenuhnya menggenapi persyaratan hukum bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kristus Yesus menebus kita dari kutukan yang dibawa melalui hukum Taurat dengan menjadi kutukan bagi kita. Dia menggantikan dirinya menggantikan kita dan di kayu salib menanggung hukuman yang pantas bagi kita sehingga kita tidak lagi berada di bawah kutukan hukum Taurat. Dengan melakukan hal ini, Dia memenuhi dan menjunjung tinggi persyaratan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa umat Kristiani harus melanggar hukum, seperti yang dianjurkan oleh beberapa orang saat ini. Sebuah ajaran yang disebut antinomianisme. Sebaliknya, ini berarti bahwa kita bebas dari hukum Musa dan sebaliknya berada di bawah hukum Kristus, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kristus menjadi tujuan akhir hukum berdasarkan apa yang Dia lakukan di bumi melalui kehidupannya yang tidak berdosa dan pengorbanannya di kayu salib. Jadi, hukum Taurat tidak lagi mempunyai pengaruh terhadap kita karena tuntutannya telah dipenuhi sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Kristus yang memenuhi tuntutan hukum Taurat memulihkan kita ke dalam hubungan yang menyenangkan dengan Allah dan menjaga kita tetap di sana. Tidak lagi berada di bawah hukuman hukum Taurat, kita kini hidup di bawah hukum kasih karunia dalam kasih Allah. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami.
Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.